Shalom semua warga kerajaan. Christ likeness adalah suatu journey, adalah suatu perjalanan. Di dalam Ibrani pasal kedua ayat 10 disebutkan tentang Allah yang baginya dan segala sesuatu dijadikan. Dia adalah Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan. Ya, bringing, nurturing many sons into glory. Jadi ukurannya adalah kedewasaan. Saya percaya kedewasaan ini sesuatu yang harus jadi goal kita. Setelah dewasa, Musa menolak untuk disebut sebagai putri Firaun. Wow, dia bisa jadi penguasa di bumi yang tertinggi, menjadi Firaun. Dia menolak. Dan dia memilih untuk menderita sengsara bersama umat Tuhan. Nah, selanjutnya kita lihat, dia juga bagaimana sang putra itu adalah prototipe daripada Christ. Dari Christ itu adalah prototipenya. Dan kita adalah adik-adiknya. Seperti yang saya sampaikan pada minggu-minggu yang lalu. Dia yaitu menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka pada keselamatan dengan, ya ini yang manusia gak suka, penderitaan, suffering. Ya, jadi tujuannya kemuliaan, kedewasaan, ya. Tetapi juga kita melihat Kristus saja disempurnakan. Bukan Kristus tidak sempurna, tapi cara disempurnakan cuma satu. Maaf, tidak ada yang lain, tidak ada cara instan, tidak ada microwave di dalam kerajaan Allah, tapi dengan penderitaan. Dan dia akan menguduskan dan kita akan dikuduskan. Tujuannya adalah holiness. Dan bukan cuma holiness, mereka semua berasal dari satu, oneness. Sebab itu dia tidak malu menyebut mereka saudara. Berarti Kristus bisa malu kalau kita ngaku-ngaku saudara. Aku saudaranya Tuhan Yesus. Tapi sama sekali tidak mirip dengan dia. Satu hari ada seseorang ditipu karena orang itu ngaku saudara saya. Dan Pak Arifin itu tidak mau tahu. Dia pendeta kok tidak bantu saya. Lalu saya tanya kepada orang yang tertipu ini. Dia mirip saya enggak? Oh iya Pak, tidak mirip lah. Kok kamu percaya dia saudara saya? Kalau saudara itu mestinya mirip saudaraku ya. Tentu saja, seperti istri saya dengan adiknya yang jadi istri adik saya, mirip sekali. Karena namanya saudara itu pasti mirip. Mirip dalam apa? Kerendahan hati, mirip di dalam kemuliaan, kekudusan. Jadi jelas ya, dengan penderitaan. Rasul Paulus mengatakan, aku bermegah juga dengan penderitaan. Aku bermegah, bahkan lebih suka di dalam penderitaan supaya apa? Bergantung kepada Tuhan. Di dalam saya mengikut Tuhan, saya mengalami kesukaran demi kesukaran ya. Penganiayaan demi penganiayaan. Tapi saya tahu goalnya itu semua untuk membuat saya makin seperti Kristus. Lemah lembut dan rendah hati. Seperti yang kita sudah pelajari minggu yang lalu. Belajarlah daripadaku kata Kristus. Aku ini lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan ya. Di dalam ayat selanjutnya dikatakan bagaimana kita akan memberitakan namamu kepada di tengah-tengah jemaat. Sebelum kita bisa memberitakan nama Tuhan, maka perjalanan ini harus kita lalui. Yaitu tahu goal kita, yaitu kedewasaan, kemuliaan, kekudusan. Tapi sayang sekali cara tidak ada yang lain. Caranya adalah melalui penderitaan. Kata Rasul Paulus, aku bermegah dengan kesukaranku, dengan penderitaanku. Sebab akan menimbulkan apa? Menimbulkan tahan uji. Akan menimbulkan karakter. Karakter ini yang paling luar biasa saudara. Karisma can bring you to the top, but only character can keep you there. God bless you. Tuhan memberkati kita semua warga kerajaan. To be like Christ. Christ likeness is our goal in life. God bless you. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, warga kerajaan saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur pada saat kesempatan pagi hari ini ya, kita dapat berkumpul bersama-sama, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya kita untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Nah, seharusnya pagi ini yang membawakan renungan itu adalah hambanya Ibu Esther sebenarnya ya, Ibu Esther. Namun tepat 1 minggu lalu beliau menyampaikan kepada Bapak Gembala bahwa beliau miss ternyata dalam mencatat jadwal yang diberikan. Bahasanya kemarin khilaf katanya Ibu Esther kemarin. Nah, dan karena adanya keterbatasan waktu pada akhirnya saya mendapat tugas untuk menyampaikan renungan pada saat pagi hari ini.
Namun satu hal saya percaya bahwa siapapun yang menyampaikan, selama firman Tuhan itu disampaikan, maka firman Tuhan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Amin Bapak Ibu. Baik, saya langsung akan memulai renungan pada saat pagi hari dengan menunjukkan sebuah gambar ya. Nah, menurut Bapak Ibu warga kerajaan sekalian, siapa tokoh yang digambarkan oleh pahatan patung tersebut yang ada di gambar di depan ya? Barangkali ada yang tahu, atau mungkin barangkali ada yang sudah langsung mengunjungi ke tempat tersebut. Saya rasa mungkin ada Bapak Ibu yang sudah pernah mengunjungi. Siapa kira-kira tokoh yang digambarkan oleh patung yang tengah ya Bapak Ibu? Yang kanan kiri diabaikan saja, yang bagian tengah. Ada yang bisa menebak? Saya kasih clue-nya deh. Bukan Zeus ya. Orangnya sedang membawa loh batu Bapak Ibu. Siapa berarti? Musa. Nah, pahatan patung ini dipahat oleh sang maestro. Bapak Ibu pasti kenal namanya, Michelangelo ya. Ada yang belum pernah mendengar Michelangelo? Tahu dong. Nah, patung ini ditempatkan di salah satu gereja di Roma ya, namanya San Pietro in Vincoli. Itu Saint Peter in Chains. Chains itu rantai Bapak Ibu ya. Kenapa gereja ini dibilang rantai? Karena gereja tersebut menyimpan rantai yang konon digunakan oleh Rasul Petrus ketika di penjara. Nah, patung ini ada di sana. Nggak tahu, siapa tahu ada Bapak Ibu yang sudah pernah mampir Roma ke gereja San Pietro in Vincoli ini. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, saya perbesar dulu gambarnya. Kira-kira ada yang aneh atau tidak dengan patung Musa ini? Coba Bapak Ibu warga kerajaan perhatikan. Apa yang aneh? Ada hal yang tidak biasa nggak dengan pahatan patung tersebut? Coba diperhatikan dari atas sampai bawah. Jangan dijawab, oh ganteng, jangan ya. Atau brewoan, itu apa yang sekiranya, kenapa tokoh Musa kok digambarkan demikian? Ada apa? Ada rambut? Ada, oh benar Kak Asi, ada tanduknya ya, coba diperhatikan itu. Ada 2 biji tanduk. Nah, kenapa seorang Musa kok digambarkan ada tanduknya? Padahal Musa seseorang yang begitu mengasihi Tuhan, yang akrab dengan Tuhan. Nah, pada zaman Renaissance ya, itu masa zaman peralihan antara abad pertengahan ke zaman modern. Pada masa itu orang-orang termasuk para seniman ini menggunakan Alkitab Latin Vulgata Bapak Ibu ya. Alkitabnya itu bahasa Latin yang diterjemahkan oleh Hieronymus. Nah, mereka itu terinspirasi dari Alkitab Latin Vulgata dari kitab Keluaran 34 ayat 29 yang berkata, ketika Musa turun dari Gunung Sinai, ya keterangannya, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Nah, kata bercahaya itu dalam bahasa aslinya, yakni Ibrani itu karan. Nah, karan ini memang benar memiliki arti bercahaya, memiliki arti bersinar. Tetapi bisa diartikan juga bertanduk. Makanya itu Alkitab Latin Vulgata menerjemahkannya sebagai bertanduk. Ya saya bayangkannya mungkin ya keluar tanduk-tanduk kecil itu pantulan cahaya. Tetapi memang lebih tepatnya menggunakan kata bercahaya sama seperti Alkitab bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Nah, saya mau sampaikan Bapak Ibu bahwa kita tahu bahwa tema besar gereja GBI Rock bulan November ini apa Bapak Ibu? Christ likeness, keserupaan dengan Kristus. Dan saya mau mengatakan bahwa saya yakin bahwa yang namanya orang memiliki keserupaan dengan Kristus, pasti hidupnya bercahaya. Pasti hidupnya bersinar. Sama seperti muka Musa yang bercahaya ketika ia turun dari gunung Sinai. Mengapa bisa demikian? Di dalam Yohanes 8 ayat 12 dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Seseorang yang memiliki keserupaan dengan Kristus, pasti hidupnya akan bercahaya. Kenapa? Karena Yesus terang dunia. Sehingga kalau ia memiliki keserupaan dengan Yesus, harusnya ia memiliki terang. Sama seperti Musa tadi. Baik, kita kembali ke kisah Musa ya. Pertanyaannya, kenapa
muka Musa itu bisa bercahaya Bapak Ibu? Kenapa kira-kira? Kok bisa muka Musa itu loh keluar cahayanya? Kita zaman sekarang saya belum pernah menemukan orang dengan mukanya glowing ya, kecuali glowing karena perawatan kecantikan ya. Tapi kok glowing benar-benar kayak Musa yang keluar cahayanya itu tidak pernah. Mengapa? Jawabannya ada di dalam Keluaran 34 ayat 29b yang tadi menjadi inspirasi Michelangelo. Dikatakan tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena apa Bapak Ibu? Ia telah berbicara dengan Tuhan. Dan akan ada muncul pertanyaan susulan. Bagaimana Musa berbicara dengan Tuhan? Nah, di dalam Keluaran 33 ayat 11 dikatakan, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Artinya dari kedua ayat tersebut, kita bisa tahu bahwa seorang Musa, mukanya itu bisa bercahaya karena ia berbicara dengan Tuhan berhadapan muka. Layaknya seseorang berbicara kepada teman atau sahabatnya. Nah, frasa berhadapan muka Bapak Ibu ya, dalam bahasa Inggrisnya, King James Version, itu dikatakan face to face ya. Kita sering ya dengar kata face to face. Saya mau face to face ngomong sama beliau, misalnya seperti itu. Sedangkan dalam bahasa Ibrani, nah ini kemarin yang teman-teman Now mungkin sudah dapat bocoran ya. Panim el panim ya. Itu artinya juga sama, muka ke muka. Nah, saya mau bertanya warga kerajaan. Dalam konteks Keluaran 33 ayat 11, apakah Musa dan Allah itu benar-benar ngomong muka ketemu muka secara literal? Pertanyaannya, apakah beneran Musa hadapan sama Allah ngomong secara literal? Apakah demikian? Iya atau tidak? Jawabannya galau, ya. Tidak jawabannya. Mengapa? Karena pada zaman perjanjian lama, apabila seseorang melihat muka Allah, maka ia akan mati atau binasa. Sehingga ya kita harus tahu apa arti panim el panim yang sesungguhnya. Nah, sebelum saya menjelaskan arti panim el panim, Bapak Ibu harus tahu bahwa makna panim itu kan muka artinya. Tetapi panim itu juga punya arti kedua Bapak Ibu. Artinya adalah presence, hadirat, kehadiran. Sehingga panim el panim pada masa Musa itu sama dengan kehadirannya Musa bertemu dengan kehadirannya Allah. Sehingga panim el panim itu merupakan apa? Ungkapan figuratif yang menunjukkan bahwa Allah dan Musa berada dalam persekutuan yang sangat amat dekat dan intim. Layaknya seorang sahabat yang bercakap-cakap dan sudah sangat mengenal satu sama lain, Bapak Ibu. Konco kentel Bapak Ibu, ya. Dan hal tersebut pada dasarnya berbicara mengenai sebuah relasi. Saya mau menyampaikan bahwa yang namanya keserupaan dengan Kristus itu tidak mungkin terjadi tanpa adanya kedekatan. Minggu lalu Bapak Pendeta Timotius Arifin, gembala senior kita sudah menyampaikan nearness is likeness. Ya. Kalau kita mau serupa, kita harus dekat. Dan saya mau tambahkan satu hal lagi, bukan hanya nearness is likeness, tidak akan ada keserupaan tanpa sebuah relasi. Ya, nearness is likeness, dan tidak akan ada keserupaan tanpa sebuah relasi. Nah, saya mau bertanya kepada warga kerajaan, siapa di sini yang punya sahabat atau teman? Ada nggak yang punya sahabat? Atau tidak ada yang punya sahabat di sini? Pasti punya ya, saya rasa ya. Paling tidak teman deket lah, teman ngopi, teman ngafe, ya, teman hangout zaman sekarang itu. Nah, pertanyaannya, mungkin tidak Bapak Ibu ketika punya sahabat, punya teman, yuk kita ngopi. Ketika ngafe, duduk berdua semisal. Kemudian sudah, tidak ngomong, tidak bicara, tidak bercakap-cakap, tatap-tatapan doang. Kira-kira gimana? Apakah itu bisa disebut sebagai dua orang yang bersahabat atau berteman? Bisa. Cuman tatap-tatapan doang, tanpa ada komunikasi? Nah, ya, mungkin kalau di kafe akan dikira orang agak ini ya, nggak sehat ya, kok tatap-tatapan dan ngomong. Contoh lain,
paling gampang pasangan ya, baik itu pacar, suami atau istri. Bisa nggak kita ngaku, ini loh si A itu loh pasangan saya. Tetapi kita nggak pernah ngobrol dengan si A, nggak pernah bicara sama si A. Itu bukanlah suatu pasangan, bukanlah suatu relasi. Artinya salah satu tanda terjalinnya sebuah relasi, saya cantumkan di sini tanda pertama, itu adalah adanya interaksi. Kita nggak mungkin kita ngomong ke orang bahwa saya berelasi dengan kamu, tetapi tidak pernah ada interaksi. Itu omong kosong Bapak Ibu. Dan kalau ada interaksi, harusnya ditandai dengan adanya komunikasi. Nah sama dengan kehidupan kita sebagai orang percaya, seharusnya kita kalau kita ngomongnya, ngakunya punya relasi dengan Tuhan, harusnya kita ada komunikasi dengan Tuhan, harusnya. Nah, saya mau bertanya, kalau kita misalnya sedang membangun sebuah relasi, ya, kira-kira komunikasi yang baik itu satu arah atau dua arah, Bapak Ibu? Dua arah dong. Saya ngomong, situ juga ngomong, enak gitu. Nah, harusnya juga sama. Komunikasi kita dengan Tuhan harusnya dua arah. Dari sisi kita datang berdoa, kita menyembah, memuliakan nama Tuhan, kita mengucap syukur ya, sama seperti tadi yang dinyanyikan oleh Kak Asi ya. Bersyukuro ya, ojo sambat. Ya, itu bentuk komunikasi kita loh Bapak Ibu kepada Tuhan. Kita datang berdoa mengucap syukur walaupun kadang kondisi kehidupan itu bisa naik turun. Tidak selalu baik. Dan dari sisi Tuhan ada juga bentuk komunikasi dari Tuhan. Yaitu adalah surat cintanya. Apa kira-kira surat cintanya Tuhan Bapak Ibu? Firman Tuhan. Itulah bentuk komunikasi dua arah antara kita dengan Tuhan. Dan satu hal lagi terkait komunikasi. Komunikasi yang baik adalah komunikasi tanpa distraksi. Saya jujur mengamati satu hal ini ya di gereja, dimanapun ya kadang kita sebagai orang percaya itu masih banyak distraksi Bapak Ibu. Ya sebagai contoh, saya beri contoh begini. Semisal saya mengajak salah satu Bapak Ibu untuk bercakap-cakap, ngobrol ya. Ngobrol penting ini misalnya tentang pembangunan gereja misalnya. Saya ngobrol dengan Bapak Ibu, tiba-tiba saya toleh kanan, toleh kiri, lihat sana, lihat sini, buka HP, nonton YouTube, buka media sosial. Kira-kira lawan bicaranya saya, apa yang akan dirasakan? Pasti akan merasa tidak dihargai, dihormati. Itu sesama manusia loh. Apalagi kita datang kepada Sang Pencipta. Nah ini loh Bapak Ibu. Penting sekali untuk kita perhatikan komunikasi yang kita bangun tadi, komunikasi dua arah itu harus tanpa distraksi. Ketika kita datang menyembah, kayak pagi hari ini kita diajak oleh Kak Asi untuk kita memuliakan nama Tuhan. Harusnya pikiran kita, fokus kita, hati kita tertuang di penyembahan tersebut. Jangan sampai ngelambiar. Atau mungkin bingung lihat HP, mikir nanti pulang makan apa. Jangan dong Bapak Ibu ya. Itu komunikasi tanpa distraksi. Sehingga kalau komunikasi dua arah kita lancar dengan Tuhan, otomatis kita bisa tahu apa yang menjadi isi hatinya Bapak Ibu. Dan itu penting dalam kehidupan kita. Itu tanda pertama. Dan tanda kedua terjalinnya sebuah relasi, itu adalah adanya rasa familiar. Familiarity. Seseorang yang membangun relasi dengan seorang lainnya, pasti akan familiar. Sebagai contoh, saya kasih contoh lagi. Paling gampang itu pasangan suami istri. Ya, seorang suami yang baik, yang memiliki relasi yang baik dengan istrinya, dia akan familiar dengan gerak-gerik istrinya Bapak Ibu. Contoh kalau semisal istrinya lagi ngambek. Ya, kelihatan, oh tahu ini lagi ngambek dia. Atau mungkin lagi kepingin sesuatu. Kelihatan dari gerak-geriknya. Karena apa? Karena memiliki relasi yang baik. Sudah kulino Bapak Ibu. Selain itu, selain dia hafal gerak-geriknya, dia familiar dengan gerak-geriknya, dia juga familiar atau hafal dengan yang namanya suaranya. Saya mau bertanya di sini, kira-kira ada nggak di sini yang sudah menikah Bapak Ibu, yang tidak hafal dengan suara pasangannya? Ada? Kalau ada harus bertobat Bapak Ibu ya. Saya beri contoh, permisi mungkin izin menggunakan Pak Andreas. Pak Andreas, semisal Pak Andreas berada di dalam ruangan ini, ya. Kemudian tiba-tiba Ibu Ing Ing memberikan surprise datang dari Jakarta, ada di depan, ya.
Dan kemudian Pak Andres posisi di dalam dan Bu Ing semisal bercakap-cakap entah dengan mungkin Kak Lydia atau siapa dengan suara yang agak lantang. Kira-kira Pak Andres di tempat ini sudah tahu nggak kalau itu suaranya Ibu Ing? Tahu. Karena punya relasi yang baik. Karena kenal, familiar. Nah, seharusnya kita sebagai orang percaya itu kita peka dengan pergerakan serta suara Roh Kudus di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Itu tandanya kita punya relasi. 2 tanda yang saya sebutkan. Sebenarnya 2 tanda ini sudah dijelaskan oleh Bapak Penatua di renungan minggu lalu. Ya, pentingnya firman Tuhan, ya, itu bentuk komunikasi firman Tuhan. Bagaimana pentingnya peran Roh Kudus dalam hidup kita. Karena ketika ada Roh Kudus yang bergerak dalam hidup kita, otomatis kita tahu apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita. Dan kita tidak sampai meleset, melenceng atau hamartia yang artinya berdosa. Sehingga, kok nggak bisa ya? Bisa dibantu next? Oke, sebentar. Gambar besarnya adalah bahwa yang namanya keserupaan dengan Kristus ya, Christ likeness yang menjadi tema besar GBI Rock bulan November ini, itu bisa dicapai dengan adanya sebuah relasi. Ya, karena sekali lagi nearness is likeness. Dan kita nggak mungkin bisa dekat dengan seseorang tanpa sebuah relasi. Nah, relasi tadi ditandai dengan adanya apa saja Bapak Ibu? Yang pertama, komunikasi 2 arah. Salah satunya firman Tuhan yang sudah disebutkan oleh Bapak Penatua minggu lalu. Kemudian, tanda kedua, kita peka, familiar dengan suara Roh Kudus Bapak Ibu dalam hidup kita. Itu tandanya kita punya relasi dengan Tuhan. Sehingga ketika kita sudah memiliki relasi dengan Tuhan, pelan-pelan tapi pasti melalui berbagai macam proses, berbagai macam tantangan, berbagai macam ujian, kita tetap dekat dengan Tuhan dan kita lama-lama akan menjadi serupa dengan Kristus. Dan tidak sampai di situ saja, ketika kita mengarah pada keserupaan dengan Kristus, yang namanya kemuliaan Tuhan, kabot ya bahasa aslinya, atau kualitas hidup yang sesuai dengan teladan Kristus yang sudah dijelaskan oleh Bapak Gembala di awal bulan November, itu akan terpancar keluar dari kehidupan kita. Menjadi terang yang bercahaya bagi sekeliling kita. Nah, sebenarnya yang separuh bagian yang saya jelaskan ini review Bapak Ibu dari apa yang sudah disampaikan. Nah, tapi tidak sampai di situ saja. Saya percaya bahwa Allah kita itu Allah yang begitu mengasihi dan memperhatikan kita. Percaya ya Bapak Ibu ya? Nah, sehingga ketika kita berjalan di dalam gambar besar Allah yang sudah Tuhan sediakan bagi kita, maka Bapak Ibu percaya tidak bahwa ada yang namanya janji-janji Tuhan yang akan digenapi dalam hidup kita. Percaya Bapak Ibu? Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menjelaskan beberapa janji Tuhan yang Tuhan janjikan kepada orang yang membangun relasi kepadanya. Dan janji Tuhan ini saya ambil dari janji Tuhan kepada Musa yang hidupnya sudah bercahaya, yang sudah serupa dengan Tuhan. Ya, janji yang pertama kita bisa baca di dalam Keluaran 33 ayat 14. Dikatakan, lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau. Ya, kita lihat yang bagian pertama aja. Dan di dalam King James Version dikatakan, and he said, my presence shall go with thee. Janji pertama ini yang perlu Bapak Ibu pegang adalah ketika kita membangun relasi dengan Tuhan, Allah sendiri akan berjalan memimpin kita. Dan jangan main-main. Kalau Allah sendiri yang di depan kita memimpin kita, siapakah lawan kita Bapak Ibu? Ya. Kata shall go, membimbing, itu dalam bahasa aslinya disebut yalak Bapak Ibu ya. Mirip sama halak, tapi berbeda. Nah, yalak ini bisa diartikan pergi, bisa diartikan berjalan, membimbing. Tapi ada satu arti yang saya sangat suka Bapak Ibu. Menggendong Bapak Ibu. Ketika Tuhan Allah berjalan bersama kita, membimbing kita, bukan cuma sekedar berjalan Bapak Ibu. Digendonglah anaknya, umatnya. Sama seperti apa Bapak Ibu? Sama seperti seorang ibu yang mendekap anaknya yang dikasihnya. Di sini ada ibu-ibu yang pernah merasakan punya baby ya, apalagi baru lahir. Kira-kira kalau gendong gimana Bapak Ibu? Santai gini? Atau didekap erat supaya aman? Yang mana Bapak Ibu?
pasti didekap erat supaya aman. Allah kita berjanji bagi barang siapa yang membangun relasi dengannya, ia akan berjalan bersamanya, bukan hanya sekedar berjalan membimbing tapi juga menggendong. Kalau Bapak Ibu perhatikan, itu ada tulisan Ibrani di atas, itu bacanya apa Bapak Ibu kira-kira? Kira-kira? Di bawahnya ada kok Bapak Ibu. El Shaddai ya. Kalau bahasa Ibrani itu bacanya dari kanan ke kiri ya. Yang kanan ini El, sandangnya Tuhan ya. El, Elohim, ini Shaddai. El Shaddai itu artinya Lord God Almighty. Allah yang perkasa. Selain itu juga the all sufficient one. Allah yang mencukupkan. Nah uniknya di kata El Shaddai, Allah yang perkasa ini ada dua buah huruf Bapak Ibu ya, ini huruf Shin dan Dalet. Ini dibacanya adalah Syad. Nah, Syad ini kata apa Bapak Ibu? Syad ini adalah dada atau buah dada. Nah, tradisi Yahudi, orang-orang Yahudi mereka percaya bahwa yang namanya El Shaddai, Allah yang perkasa, itu adalah Allah yang menggendong umatnya sama seperti seorang ibu yang menempelkan kepala anaknya di dada atau buah dadanya. Di mana itu akan memberikan keamanan bagi anaknya, memberikan providence bagi anaknya, memberikan penyediaan bagi anaknya. Ya, jadi janji Tuhan yang pertama bahwa Ia akan berjalan bersama kita, menggendong kita layaknya seorang ibu yang menggendong anaknya. El Shaddai, itulah arti El Shaddai. Dan janji yang kedua masih di ayat yang sama dikatakan, lalu Ia berfirman, Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Ya, dalam bahasa Inggrisnya adalah, and he said, my presence shall go with thee and I will give thee rest. Janji kedua Tuhan kepada setiap orang yang membangun relasi kepadanya, ia akan memberikan istirahat yang tentram. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk mari kita sama-sama membuka mata kita melihat sekeliling kita. Kita kalau ingat-ingat kita buka media sosial kita nonton televisi. Coba Bapak Ibu perhatikan kira-kira berita yang kita lihat itu gimana sih Bapak Ibu? Zaman sekarang. Beritanya apa? Perang ya. Perang di mana-mana. Ya bagian utara ada, bagian timur tengah ada. Belum perang-perang kecil lainnya yang tidak tercatat oleh media. Apalagi musibah. Ya musibah di mana-mana. Kejahatan, ya sekarang yang namanya kejahatan, pelaku kejahatan bukan orang yang sudah tua atau orang yang sudah dewasa, anak kecil pun bisa. Ya kemarin saya kalau nggak salah sekilas baca ada penipuan tiket konser Coldplay ya usia berapa itu ya Bapak Ibu masih ingat? 19 kalau nggak salah, menipu berapa kemarin? 15 miliar, aduh kita kerja soro-soro sama itu belum tentu dapat 15 miliar. Yang situ usia 19 bisa menipu 15 miliar. Enggak memandang usia Bapak Ibu. Kemarin saya juga sempat melihat berita di Kompas di HP itu. Ada kalau enggak salah anak usia 10 tahun, mungkin kalau Bapak Ibu pernah sempat membaca, tolong koreksi saya ya. Itu di Pekalongan 10 tahun bunuh diri Bapak Ibu. Karena HP-nya disita oleh orang tuanya. Saya membaca gitu cekot-cekot Bapak Ibu, apalagi yang punya anak tuh rasanya hati tuh maksreng gitu loh. Kan lucu sekali ya, usia 10 tahun bisa mengerti konsep bunuh diri hanya gara-gara HP disita. Itu menandakan bahwa dunia kita semakin tidak baik. Sakit penyakit, ya 1 minggu ini anak saya L itu kurang sehat, batuk, pilek, panas, demam. Dan saya sempat membawa ke dokter dan dokter ngobrol gitu. Ya memang ini selama beberapa bulan terakhir ini memang rawan sekali anak-anak. Gantian sakitnya di sekolah itu. Makanya hati-hati. Ini sudah sekolah belum? Oh iya saya ngomong cuman kursus saja. Iya hati-hati kalau ketemu sama teman atau apa. Kadang biasanya ketularan. Sudah sembuh, masuk sekolah, ketularan lagi. Udah gitu kita melihat bahwa sakit penyakit di mana-mana makin aneh-aneh Bapak Ibu. Gak masuk akal. Ya, tapi ya nyatanya kita tetap harus menghadapinya. Terus apalagi orang-orang makin egois, tidak sabar, ya. Ketika di dalam pekerjaan mungkin berani senggol sana sini, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Di jalan juga sama. Saya beri gambar
traffic light itu untuk mengingatkan saya bahwa menyampaikan kisah bahwa saya pada saat berhenti di traffic light ya, kondisi lampu merah, terus tiba-tiba lampu merahnya kan hijau kalau jalan Bapak Ibu. Nah, namanya mobil saya kan mobil manual, harus pindah gigi ya. Nah, belum baru geser ke kiri kan, kalau gigi satu kan kiri naik. Ya, baru pindah kiri saja belakang sudah Bapak. Tinin, tinin, tinin. Lah dikira saya metik tinggal gas. Lah sedangkan saya manual masih harus neken kopling, pindah gigi. Nggak semudah itu Bapak Ibu, tapi ditintin. Sebaliknya ketika saya dari melaju ya, ada kecepatan tiba-tiba ada traffic light. Dari hijau tiba-tiba kuning. Nah saya mau tanya ke Bapak Ibu sih sebenarnya kuning itu tandanya apa Bapak Ibu? Pelan-pelan kan ya, bukan tambah gas kan ya. Nah herannya ketika saya memelan, belakang selalu apa Bapak Ibu? Tinin, tinin, tinin. Seolah-olah bahwa ayo lang cepetan gasen. Nah jadi dunia itu sudah kolak-walik Bapak Ibu. Dan saya mau mengatakan bahwa ketika kita hidup di zaman ini jujur sangat amat melelahkan. Ya. Sangat amat melelahkan karena kita hidup di sebuah dunia yang broken. Nah oleh karena itu janji Tuhan yang kedua dikatakan, aku akan memberikan ketentraman kepadamu. Tadi dinyanyikan juga oleh Kasih Ati tentrem ya. I will give thee rest, istirahat yang tentram. Nah istirahat yang tentram itu tentu bisa didapatkan ketika kita punya relasi. Karena saya mau menyampaikan bahwa istirahat yang tentram itu pada hakikatnya hanya ada di dalam hadiratnya Allah Bapak Ibu. Saya waktu kecil, saya pernah cerita dengan papa saya ya bahwa saya sendiri juga tidak mengerti kok bisa saya pada usia mungkin sekitar SD atau SMP itu menceritakan itu bahwa saya menyampaikan pada saat setelah menyembah Tuhan di rumah pada saat itu saya sampaikan ke papa saya bahwa Pak rasanya tidak ada yang lebih indah lagi selain di dalam hadirat Tuhan. Dan saya berharap bahwa kita semua juga memiliki kerinduan yang sama berelasi dengannya. Sehingga ketika kita masuk dalam presence-nya Tuhan, Tuhan akan memberikan istirahat yang tentram. Kalau enggak kita akan ikut dunia ini Bapak Ibu. Ikut dengan pusingnya, ikut dengan stresnya. Akan terbawa mau enggak mau dengan hiruk pikuknya dunia. Dan kita perlu untuk mendapatkan istirahat yang tentram. Hanya Allah yang mampu memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Dan sukacita ilahi. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya akan lanjutkan ke janji Tuhan yang ketiga. Dikatakan dalam Keluaran 33:17, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Dalam bahasa aslinya, I know thee by name. Dan janji ketiga ini adalah menurut saya Bapak Ibu, janji paling luar biasa. Inilah yang namanya titik kulminasi kekristenan. Kehormatan tertinggi yang bisa Tuhan berikan kepada kita yaitu, aku mengenal engkau dengan namamu. Ya, segala sesuatu di bumi ini ya Bapak Ibu saya mau sampaikan, tidak ada yang berarti sedikit pun apabila Tuhan tidak mengenal kita loh Bapak Ibu. Sia-sia. Semuanya sia-sia. Minggu lalu Bapak Penato saya menyampaikan juga bahayanya kalau Allah tidak mengenal kita dalam Matius 7:21-23. Aku tidak mengenal engkau hai sekalian kau pembuat kejahatan. Nah saya ingin ajak Bapak Ibu evaluasi. Mari kalau semisal hari ini, detik ini juga kita dipanggil pulang. Ya sekali lagi saya mau sampaikan bahwa yang namanya dipanggil pulang itu gak pandang usia, tidak pandang status, ya, tidak pandang apapun Bapak Ibu, sewaktu-waktu. Nah andai kita dipanggil pulang detik ini juga. Ketika kita kembali pada Sang Pencipta, apa yang akan dikatakan Allah kepada kita? Apakah Ia akan mengatakan bahwa aku mengenal engkau anakku, mengenal engkau dengan namamu? Atau justru sebaliknya, siapa kamu? Gue gak kenal lu, go away. Coba kita tanyakan. Ini sesuatu yang mengerikan Bapak Ibu ya. Sesuatu yang sangat amat krusial. Dan janji Tuhan, Dia akan mengenal kita apabila kita membangun relasi dengannya. Yang pada akhirnya mencapai kepada keserupaan dengan Kristus. Nah kalau kita tidak membangun relasi, jangan harap Tuhan bisa mengenal kita. Saya jujur bukan orang yang paling sempurna, bukan orang yang paling baik.
Ya, saya orangnya cukup kaku, cukup keras. Zaman dulu karena banyak disakiti, banyak melihat hal-hal yang tidak adil, saya bukan orang yang mudah percaya dengan orang, Bapak Ibu. Ya. Tetapi saya mau belajar, berusaha, berproses masuk dalam pengenalan akan Kristus. Sehingga ketika saya kembali suatu saat, saya ingin kembali suatu saat ke Sang Pencipta, ketika Tuhan menyambut saya yang mengatakan, aku mengenal engkau Filemon. Dan saya harap Bapak Ibu warga kerajaan juga memiliki keinginan yang sama. Kita boleh kok kita menikmati kehidupan kita di dalam keluarga kita, berkat yang sudah Tuhan taruh. Tapi please, yang satu hal ini jangan lupa. Dan janji Tuhan yang ketiga bahwa Ia mengenal kita dengan nama kita. Apabila Bapak Ibu kita membangun relasi. Membangun relasi yang membawa pada keserupaan dengan Kristus. Jadi kesimpulan renungan pagi hari, tidak panjang-panjang memang ya Bapak Ibu ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa yang namanya keserupaan dengan Kristus. Ya, itu bisa dicapai dengan adanya sebuah relasi. Relasi yang ditandai apa Bapak Ibu yang pertama tadi? Komunikasi dua arah. Dan komunikasi yang baik harusnya tanpa distraksi. Ya, dari kita datang berdoa, menyembah, memuliakan nama Tuhan, kita curhat kepada Tuhan. Dari sisi Tuhan kita ada surat cintanya, kita wajib hukumnya untuk membaca surat cintanya. Bagaimana kita bisa kenal dirinya kalau kita nggak membaca surat cintanya? Ya, kalau kita jatuh cinta pacaran aja kita bingung tiap saat ngecek chatnya orang yang kita sukai. Nah, masakah kita bilang, oh aku mengasihimu Yesus, tapi kita nggak pernah baca surat cintanya? Itu omong kosong. Tanda kedua tadi, kalau kita punya relasi harusnya kita familiar. Kita peka. Peka dengan apa Bapak Ibu? Dengan pergerakan serta suara Roh Kudus dalam hidup kita. Sehingga kita akan dibawanya berjalan, langkah demi langkah, seturut kehendaknya. Tidak melenceng ke kanan, tidak melenceng ke kiri, tidak hamar dia. Dan ketika kita sudah mencapai yang namanya dalam proses terus ya Bapak Ibu, yang terus menerus kita ada keserupaan dengan Kristus. Yang namanya kemuliaan Tuhan, kapot, kualitas hidup yang sesuai dengan teladan Kristus itu akan terpancar keluar. Bercahaya bagi sekeliling kita. Sehingga orang-orang bisa ngomong, kok beda ya orang itu ya? Apa yang beda dari orang itu? Kok orang itu walaupun disakiti tapi kok tetap tersenyum? Kenapa orang itu ketika disakiti kok masih mau nolong? Kenapa kok orang itu kok diomongin, digosipin, kok ya masih bisa bersikap baik kepada orang-orang kan bisa melihat. Nah jangan sampai kita dikatakan sebagai orang Kristen tidak ada bedanya dengan orang dunia. Itu kita akan malu. Jangan sampai seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Timotius Arifin. Kita ngaku-ngaku saudaranya Yesus tapi tidak ada sedikit pun keserupaan dengan Kristus dalam hidup kita. Dan percayalah Bapak Ibu bahwa ketika kita melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, gambar besar Allah, blueprint Allah dalam kehidupan kita, maka janji-janji Tuhan akan menyertai. Ya, tadi janji yang pertama apa Bapak Ibu? Ia akan berjalan, membimbing kita. Bukan hanya sekedar berjalan memimpin, tetapi juga menggendong. Ingat El Shaddai, Shad, layaknya seorang ibu yang mendekap anak yang dikasihinya di dadanya. Janji yang kedua tadi, apa Bapak Ibu? Ia akan memberikan istirahat yang tenang, yang tentram. Di tengah kondisi yang dunia yang tidak semakin baik, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Orang-orang makin tidak sabar, sakit penyakit di mana-mana. Hanya dengan masuk ke dalam hadiratnya, membangun relasinya, maka kita akan dapat janji, yaitu istirahat yang tentram. Dan janji yang paling utama, yang merupakan titik kulminasi dari kekristenan, kehormatan tertinggi yang bisa diberikan Tuhan kepada kita adalah Ia mengenal kita dengan nama kita. Bagian akhir mengenal nama ini saya ingin Bapak Ibu benar-benar merenungkannya ya. Karena saya sendiri sudah ditinggal oleh pasangan saya dan saya sangat merenungkan satu hal ini setiap hari bahwa hidup kita sementara Bapak Ibu. Sangat amat sementara. Dan ketika saya malam biasa mau tidur, saya selalu dalam tanda kutip bercermin dalam pikiran saya. Apa yang sudah saya lakukan hari ini? Sikap saya terhadap anak, sikap saya terhadap orang tua, terhadap orang-orang di sekitar saya. Apakah saya sudah mencerminkan Kristus? Atau ngisin-ngisini?
Ya kadang masih ngisi-ngisi nih Bapak Ibu. Tapi paling tidak kita mau berproses. Kita mau menuju ke arah sempurna sama seperti Kristus. Saya percaya bahwa korban Kristus sudah terlalu mahal Bapak Ibu di atas kayu salib. Dan please jangan sia-siakan korban Kristus. Selama masih ada kesempatan, yuk mari kita sama-sama kita bangun relasi dengannya. Sehingga melalui relasi tersebut, kita bisa semakin hari serupa dengannya. Saya mau kasih sebuah ilustrasi. Zaman dahulu kala, seorang pengrajin emas atau perak, ketika mereka sedang memurnikan emasnya, memurnikan peraknya, bagaimana mereka tahu kalau emas dan perak itu sudah murni? Mereka kan dipanaskan dari cairan emas dan cairan peraknya. Bagaimana mereka bisa tahu kalau emas dan perak itu sudah murni? Jawabannya adalah ketika mereka bisa bercermin di cairan itu. Kalau Bapak sekalian mau tahu kira-kira kita ini sudah murni di hadapan Tuhan atau tidak, tanyakan pada diri kita masing-masing. Sudah bisa tidak jadi cerminannya Kristus Bapak Ibu? Coba tanyakan itu baik-baik. Atau ketika kita di gereja ini kayak malaikat, tapi di luar kayak jawab sendiri Bapak Ibu. Ya, saya berharap bahwa renungan pada saat pagi hari ini tidak panjang memang. Tapi saya ingin kembali mengingatkan apa yang sudah kita pelajari 1 bulan ini. Dan percaya ketika kita melakukannya itu dengan setia, janji Tuhan ada bagi kita. Dan terus kejar keserupaan. Supaya kita dikenal dengan nama kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Saya undang para